Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Bagong Sabto Sinokarto, Ketua Forum Pamong Kebudayaan Jawa Timur. Menanggapi gonjang-ganjing pro kontra masalah wisuda TK, SD, SMP, SMA, atau mungkin kalau boleh saya sebut wisuda prasarjana. Nah, kalau ada wisuda sarjana, wisuda pasca sarjana, mungkin yang dimasalahkan ini adalah wisuda prasarjana. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur, apa sih sebenarnya esensinya? Bukan masalah keberatannya ya, esensinya acara tersebut. Sebenarnya dengan banyak nama, mau itu perpisahan, purnawiyata, atau malam kesenian dan sebagainya, itu sebenarnya sesuatu yang sangat berkesan ya untuk anak-anak didik yang baru lulus di semua jenjang pendidikan. Dan mohon maaf, tidak jarang di acara tersebut itu terjadi sesuatu yang mengharukan, sampai anak-anaknya nangis, ibunya, orang tuanya nangis, mungkin para guru juga terharu. Kesan inilah sebenarnya yang diambil dari acara-acara sejenis. Nah, tinggal permasalahannya sekarang itu yang kita semua maksud itu adalah busana, mungkin ya, pakaiannya atau toganya. Nah, kenapa toga itu dianggap itu belum waktunya dan sebagainya? Padahal karnaval 17-an juga banyak yang pakai toga, sarjana gitu ya. Nah, itu sebenarnya enggak masalah juga sih bagi saya, karena ketika ada kegiatan pementasan, mungkin yang nari juga harus sewa tari, baju tari. Apa ini harus dihapus? Kan nggak mungkin ya. Apa yang nyanyi itu pun juga butuh enggak sekedar rompi atau apa, minimal itulah perlengkapan panggung. Dan lagi saya menilainya toga itu bukan simbol kalau dia sarjana atau apa, paling tidak ini bagian dari aksesoris, bagian dari busana acara tersebut. Karena kalau mohon maaf, kalau kita ngomong arti wisuda di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kan semacam pengukuhan upacara atau apa ya yang dilakukan dengan khidmat. Sama dengan ketika anak-anak melakukan upacara perpisahan itu, pelepasan perpisahan dengan nyanyi lagu terima kasih guruku dan sebagainya. Ini kan suasananya khidmat banget ya. Nah, yang saya sayangkan memang ada beberapa itu terkesan memaksakan kehendak anak-anak harus pakai busana toga. Sebenarnya ada dua sisi ya kalau kita mau ngomong tentang toga. Yang pertama, bisa kok dihemat daripada harus sewa toga tiap tahun. Mungkin sekolah bisa menyediakan, katakanlah berapa sih jumlah siswa di satu sekolah, kelas 6-nya atau kelas 3-nya atau apa. Kita siapkan aja stok ya, kita buatkan sesuai jumlah siswa ya. Nanti kalau soal fluktuasi tiap tahun naik turun 1-2 itu bisa kita tanggulangi dengan cara mungkin membuat baru atau bagaimana. Dan ini bisa dipinjamkan. Tolong kalau sudah punyanya sekolah jangan disewakan. Nanti sekolah buat sekali tapi tiap tahun disewakan kepada muridnya, ini sangat enggak etis lah ya. Lebih bagus lagi kalau tiap tahun anak-anak itu dipinjami aja, dipinjami toga. Nah, harapannya apa? Harapannya begini. Saya bukan meremehkan masyarakat Indonesia, bukan meremehkan beberapa daerah atau tempat. Mohon maaf, jangankan yang lulusan TK, SD, SMP, SMA, itu setelah dia lulus SMA, dia punya kesempatan lagi memakai baju toga. Karena ngompunten, berapa persen sih lulusan SMA yang kemudian mereka kuliah dan 4 tahun kemudian dia wisuda jadi sarjana beneran. Loh, ini kan sangat
memprihatinkan ya, ketika mereka kepingin menjadi sarjana, sejak awal itu dimotivasi dengan menggunakan toga. Ya, harapannya memang suatu saat dia jadi sarjana beneran. Tapi kalau dia tidak sempat kuliah dari beberapa faktor, dengan pertimbangan banyak faktor, setidaknya mereka sudah pernah diwisuda dalam tanda kutip menggunakan baju toga. Coba bayangkan, berapa anak sih dari satu kelas, dari satu sekolah SMA yang lulus, mereka kuliah, dan semuanya berapa persen yang diwisuda jadi sarjana. Untuk itu, mari kita berpikir jernih dalam permasalahan ini, karena banyak pertimbangan-pertimbangan ya, baik itu dari sisi ekonomi, mungkin solusinya itu tadi sekolah menyediakan toga yang nantinya itu dipinjamkan kepada murid-muridnya setiap tahun ketika menjelang perpisahan. Lalu harapan berikutnya ya, semogalah dengan cita-cita mereka sejak TK, SD, SMP, SMA dia menggunakan toga ini memotivasi mereka anak-anak untuk harus jadi sarjana yang beneran ya. Dari pra sarjana menjadi sarjana, syukur-syukur bisa sampai ke pasca sarjana. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Mari kita berpikir jernih, karena tidak semua budaya itu baik, tapi budaya kebaikanlah yang harus kita budayakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.